dia hebat fikih, hafal Quran, ya kan, hafal hadis dan lain sebagainya. Akhirnya seimbang dia, ilmu umum, ilmu agama. Jadi saran saya, apapun jurusan, ya kan, apapun bagian dia meningkatkan skillnya, desainer dan lain-lain, maka jangan tinggalkan dari mempelajari unsur-unsur ilmu-ilmu agama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Halo sahabat semuanya, selamat datang di podcast yang sangat keren ini, yaitu podcast Cerdas Muda, Cerita dan Dakwah SMK Muhammadiyah. Ruang bincang santai, penuh makna seputar pendidikan dan dakwah. Dengan saya, Hesti Mesya Putri, kali ini kita kedatangan tamu yang sangat istimewa, seorang guru pelajaran bahasa Arab, yaitu Ustadz Yusuf. Assalamualaikum Ustadz, apa kabarnya hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik, sehat. Dengar-dengar nih Ustadz itu lulusan dari Libya. Mungkin Ustadz bisa memperkenalkan diri secara singkat untuk nama dan latar belakang pendidikan. Baik, alhamdulillah. Terima kasih atas podcast ini, luar biasa. Semoga ini menjadi ajang dakwah untuk kita semua. Langsung ke pertanyaan. Nama Muhammad Yusuf ya. Tinggal di Kota Lubuk Linggau di Talangrejo. Kemudian pendidikan kami S1-nya di Timur Tengah. Kalau dari SD di desa Aringin, SMP dan SMA-nya pesantren, dan S1-nya di luar negeri di Timur Tengah negara Libya, dan S2-nya di Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. Oke, langsung saja ya Ustadz ya. Boleh dong cerita sedikit nih, gimana awalnya bisa kuliah di Libya? Apa yang menjadi motivasi Ustadz saat itu? Baik, salah satu cerita kisah awal tentunya basicnya pesantren ya, basic mondok 6 tahun, dan kemudian sedang mempersiapkan, direkomendasikan, dan kemudian alhamdulillah tes lolos untuk dapat beasiswa gratis belajar ilmu syariat di Libya. Libya ini suatu negara yang ada di Afrika Selatan ya, negara Libya. Dan motivasinya tentu adalah untuk mempelajari ilmu agama, ilmu syariat, ya kan? Dan kemudian dengan ilmu itu mungkin bisa jadikan bekal untuk diajarkan dan lain-lain. Oke, wih keren banget nih ya. Pasti banyak hal yang menarik. Dan gimana suasana akademik dan masyarakat di sana Ustaz? Masya Allah, kalau suasana akademis dari sisi kampus ya kan, suasana belajar yang pertama sungguh tentram, nyaman, sifatnya asrama ya kan, tinggal di asrama kayak pesantren, tidak ngekos di luar, dan jumlahnya itu terbatas juga mahasiswanya, makannya gratis, sekolahnya gratis, kemudian kitab dikasih dan lain-lain. Nah itu dalam suasana dari sisi pendidikan khususnya di dalam kampus, dan geografisnya pun beda dengan Indonesia. Ada 4 musim di sana ya kan. Ada musim semi, musim panas, musim gugur ya kan, dan lain-lain. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke yang paling kita tunggu-tunggu nih. Banyak nih pendengar kita yang pengen belajar bahasa Arab, tapi ngerasa susah banget. Ustadz punya tips khusus nggak supaya kita itu bisa belajar bahasa Arab dengan mudah dan menyenangkan? Baik, karena bahasa Arab itu kalau dibilang susah, memang harus dibutuhkan konsentrasi yang serius. Nah, kalau bicara tentang pertama, apa sih kebutuhan bahasa Arab itu sendiri? Perlu diketahui bahwa untuk membuka jendela dunia ini tiada lain adalah dengan bahasa. Kalau orang bisa bahasa, bisa berkomunikasi dengan siapapun ya kan. Kita bisa bahasa Jawa, mungkin lebih indah berkomunikasi bahasa Jawa. Kemudian bisa bahasa Inggris pun sama di jendela dunia, apalagi bahasa Arab. Nah, maka motivasi untuk bisa belajar bahasa Arab yang pertama itu adalah niat. Ya, seorang orang itu harus niat yang serius. Untuk apa dia belajar bahasa Arab? Bagaimana penerapannya?
dan tujuannya dalam di sisi dirinya untuk apa dan lain sebagainya. Kalau niat sudah ditanamkan maka serius ya. Yang kedua, tentunya setelah niat sudah ada, maka dia mulai menerapkannya. Karena niat saja tanpa menerapkannya itu ya sudah nggak ada apa-apa. Diterapkan dengan cara apa? Ketika dia sudah mulai niat, ya udah mulai ambil penanya, ambil bukunya, ambil kamusnya, nggak ada kamus dibeli, kitabnya apa, kemudian sudah mulai dia belajar. Dengan siapa? Cari gurunya. Gurunya siapa? Kalau sudah lengkap, niat sudah ada, sudah punya modal semua, cari gurunya. Nanti langkah pertama kalau sudah ada gurunya, dia mulai mempelajari yang pertama yang secara dasar. Ya biasanya dasar-dasar dalam bahasa Arab. Apa ya kalau memang dia belum tahu sama sekali, dipelajari domirnya, kata gantinya. Nah yang paling penting itu adalah dia mempraktek. Karena bahasa Arab itu ada 4. Sama dengan bahasa Inggris lah. Kalau sudah pintar bicara, dilanjutkan dengan pintar menulis. Karena menulis yang diucapkan itu beda ya kan. Dengan tulisan itu harus sesuai panjang pendek. Kalau sudah pintar menulis, bagaimana orang yang berbicara bahasa Arab dengan kita bicara bahasa Arab dengan dia itu tersambung karena penyebutan hurufnya. Namanya kalam fasoha. Fasih. Karena orang Arab bisa bicara yang cepat, pasti ya kan. Maka diajar namanya latihan bicara, mendengar, menulis ya kan, dan membaca. Nah, yang paling penting ini biasanya adalah berbicara setelah menulis, mendengar banyak. Biasanya mendengar sudah banyak dari HP kan, dengar-dengar orang bicara, bagaimana muhadasah percakapan dan lain-lain. Menulis ini ada kosakata langsung ditulis itu. Karena ilmu itu kalau nggak ditulis tak terikat, ya kan, takutnya lupa, ya kan, maka ditulis kosakata sebanyak mungkin. Nah setelah ditulis itu dipraktek dengan bicara, ya kan. Kalau dia namanya sendiri fasih, lupa kebanyakan, maka cari teman sama gurunya berbicara. Nah syarat berbicara bahasa ini harus memang berani ngomong, ya kan. Berani, kalau salah nanti diajari. Kalau orang tak bicara bahasa Arab namanya dia bukan belajar bahasa ya kan. Kalau nggak bicara itu namanya belajar diam saja. Karena bicara bahasa itu dia ngomong, bertanya fahal ini bi khair, cari temannya. Nah kemudian selesai itu dia apalagi membaca banyak, cari kitab, teks, ada aplikasi di HP, kemudian dia download kamus bahasa Arab, kemudian latihan ngetik dengan teman-teman, buat grup dan lain-lain pakai bahasa Arab. Itu semua menunjang untuk support pintar bahasa Arab. Apalagi sekarang banyak grup, banyak kelompok, banyak yang sudah di follow ya kan, di aplikasi-aplikasi di download untuk menunjang kita belajar otodidak. Bahasa Inggris saja bisa otodidak, apalagi bahasa Arab. Tinggal lagi pendalaman. Karena belajar bahasa Arab itu bukan hanya sekedar tadi mendengar, ada runutnya. Setelah pintar bahasa Arab, nanti ada yang menunjang namanya balagho, ada nahu, ada sorof. Ini kaidah, sama kayak bahasa Inggris grammar. Jadi kaidah-kaidah. Dia tahu susunannya, harokatnya. Saya telah belajar, saya telah makan. Dia sudah sedang menulis, itu beda. Itulah dari sisi namanya kaidah, ya kan? Itu dasar. Nanti kalau sudah tinggi ada balagho, ada ilmu aru dan seterusnya. Oke. Ada nggak pengalaman lucu dan menarik waktu Ustadz belajar bahasa Arab ini? Masya Allah, kalau bicara pengalaman, Ustadz ini kelas 3 SMP MTS sudah jasus. Jasus ini mata-mata menulis orang yang tidak berbicara bahasa Arab sepesantren. Ya kan? Jadi ibarat tuh megang kertas pena, di tulisan itu ada namanya siapa, misal ketahuan yang tak pakai bahasa, santri lama misalnya sudah mondok 2 tahun atau 3 tahun. Namanya siapa, tempatnya di mana, hari dan tanggalnya kapan, pembicaraannya apa, lawan bicaranya apa. Nah itu kerjaan kelas 3 diamanah oleh kakak yang paling tinggi. Nah jadi besok nanti diserahkan, oh ini pengalaman khusus. Nah pengalaman yang paling indah lagi, selama jadi organisasi santri kami diamanah terus selama 3 tahun bagian bahasa.
Kemudian pengalaman khusus lagi, alhamdulillah di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Jawa Timur, mahasiswa yang mondok kisaran 3.000, kita bagian ketua bahasa. Jadi menggerakkan mahasiswa itu dengan mengajak mereka berbahasa. Jadi setiap hari pengalaman khusus itu dengan teman-teman, tak boleh bicara pakai bahasa Indonesia, yang ketahuan dipanggil. Makanya pengalaman inti harus dari hari Senin sampai hari Sabtu itu wajib ada minggu bahasa Arab, minggu nanti bahasa Inggris. Ngomong terus walaupun salah itu dipraktek. Itu pengalaman khususnya. Oke. Banyak yang bilang belajar bahasa Arab bikin kita makin dekat sama Al-Quran. Apakah Ustaz setuju dengan hal tersebut? Iya, memang. Karena inna anzalna al-Qur'ana Arabiyyan ya. Kami turunkan Al-Quran itu dengan berbahasa Arab, ya kan? Orang ingin mengungkapkan mukjizat terbesar, rahasia-rahasia inti, ya kan? Tentu memahami baik secara kata, memahami baik secara cerita, memahami dari secara tafsir, itu pasti penunjangnya adalah bahasa Arab. Makanya Imam Malik itu 40 tahun belajar bahasa Arab. Sekelas imam yang memiliki kitab Muwatta, ya kan? Saking dia lama untuk mengungkapkan ilmu-ilmu syariat dari Al-Quran itu. Karena seluruh ilmu itu, fikih, hadis, usul fiqh, dan lain-lain sumbernya Al-Quran. Makanya dia mempelajari bahasa Arab untuk memudahkan mengungkap rahasia-rahasia keilmuan yang ada di dalam Al-Quran. Karena Al-Quran pun diturun berbahasa Arab. Itu. Kira-kira apa saran Ustadz buat para pelajar Muslim Indonesia khususnya yang ada di SMK Muhammadiyah Lubuk Linggau agar tidak berhenti dalam menuntut ilmu terkhusus di ilmu agama Islam? Baik. Dulu ada Imam Malik, ada Ibnu Khaldun, ada Al-Farabi, hebat skill ya, hebat kejuruan, hebat dia bagian matematika, hebat kedokteran, hebat fisika, dan lain-lain. Cuma mereka ini sisi lain hebat ilmu demikian, sisi lainnya juga dia ini hebat juga ilmu agama, ya kan? Dia hebat fikih, hafal Quran, ya kan, hafal hadis dan lain sebagainya. Akhirnya seimbang dia, ilmu umum, ilmu agama. Jadi saran saya, apapun jurusan, ya kan, apapun bagian dia meningkatkan skillnya, desainer dan lain-lain, maka jangan tinggalkan dari mempelajari unsur-unsur ilmu-ilmu agama. Di antaranya gerbang untuk membuka ilmu agama itu adalah ilmu bahasa Arab, karena itu bisa membaca fikih, memahami makna toharo, ya kan? Toharo itu artinya dari bahasa Arab, artinya bersuci. Jadi salah satu dari saran saya SMK, teman-teman siswa-siswi, walaupun sudah di level apapun dalam karir dan juga dalam kejuruannya, maka belajarlah berkaca dari orang-orang hebat dulu dan dia tidak meninggalkan ilmu-ilmu syariat, tentunya dari belajar Al-Quran dan belajar bahasa Arab dan lain sebagainya. Oke, sebelum kita tutup nih Ustadz ya, saya mau kasih pertanyaan cepat ya Ustadz ya. Siap. Ustadz boleh jawab spontan aja. Kira-kira 5 soal ya Ustadz ya. Pertama, kita favorit selama kuliah di Libya. Imam Malik, Alfiyah, Makanan Libya yang paling dirindukan. kuskusi, Tempat paling berkesan di Libya. padang kurma dan tin. Satu kata tentang bahasa Arab. Bahasa Arab, likulli syai' alikulli najah yajtahid bil ijtihad. Satu pesan untuk pendengar podcast ini. Bitaufik wan najah, biserius taufik wan najah, bitaufik wan najah. Masya Allah, luar biasa ya obrolan kita hari ini. Terima kasih banyak untuk Ustadz Yusuf sudah berbagi pengalaman dan ilmunya. Semoga bisa jadi penyemangat buat teman-teman semua buat lebih semangat lagi belajar bahasa Arab. Jangan lupa subscribe dan share video podcast ini. Saya akhiri. Nun wa qalamil maisturun fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.